menulis kumpulan kode untuk mengatur struktur dan menyajikan informasi. Jadi kesimpulannya, HTML itu merupakan bahasa markup untuk membuat struktur halaman website. Nah, next, langkah-langkah untuk mengaplikasikan HTML dasar. Pertama, kita harus mempunyai inputnya. Bisa menggunakan sampel teks atau notepad yang berasal dari si PC-nya. Di sini saya menggunakan sampel teks ya. Nah, langkah kedua yaitu kita membuat foldernya terlebih dahulu yang akan digabungkan dengan si sampel tadi. Digabungkan atau dihubungkan ya. Kita ke desktop. Untuk penamaannya bebas sesuai keinginan kita masing-masing. Di sini saya menggunakan nama absensi HTML Langkah kedua, kita buka si sampel teksnya. Nah, seperti ini. Nah, ini bukan tampilan awalnya. Ini saya sudah mencobanya tadi beberapa HTML dasar seperti basic, paragraf, dan lain-lain. Nah, next ke pembahasan. Kita kan sudah membuat foldernya ya. Nah, untuk menghubungkan dengan si sampel teksnya tadi, kita cukup untuk men-drag and drop ke sampel teksnya tadi. Nah, caranya cukup seperti ini. Di sini sudah masuk ya, absensi HTML pemrograman web. Nah, kalau tampilannya belum seperti ini, mungkin kita belum klik view ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau belum tampil si foldernya tadi, cukup kita ke tab view, lalu klik slide bar, lalu kita klik show slide bar, atau bisa juga dengan Ctrl K, Ctrl B. Nah, next, di absensi HTML ini kita menambahkan new file. Nah, sebelum kayak mengcoding atau membuat HTML dasar seperti basic, paragraf, atau lain-lain, kita terlebih dahulu meng-save-nya dari bank. Caranya cukup mudah, yaitu dengan Ctrl S, lalu kita pilih tempatnya atau letaknya. Di sini saya letakkan di sini. Kita namakan absensi.html. Kita save. Nah, sebelum untuk pembahasan semuanya di sini, alangkah baiknya kita mengenal satu-satu terlebih dahulu, apa itu basic HTML, paragraf HTML, elemen, atribut, heading, style, gitu. Kita pindahkan ini di sini. Nah, kita ke basic HTML. Nah, di basic HTML ini tampilannya seperti ini ya. Ada web tab HTML, body, terus body HTML, atau bisa juga dengan jadi kita bisa juga secara otomatis untuk membuat si basic atau tampilan awalnya si HTML dengan cara kita klik HTML, terus kita tag. Nah, seperti ini. Ada tab HTML, terus ada head, terus ada titelnya, terus ada head, body. Di sini saya sudah membuatnya, jadi kita delete aja. Nah, cara untuk menghubungkan dengan web browser atau Chrome, caranya cukup mudah ya. Kita klik kanan, lalu kita open in browser. Nah, seperti ini. Laila Turosida, Pendidikan Informatika 4A Pemrograman Web. Di sini penjelasannya, Laila Turosida menggunakan heading 1, artinya dia mempunyai ukuran yang sangat besar. Sedangkan Pendidikan Informatika cuma berbentuk paragraf yang tulisannya Pendidikan Informatika 4A Pemrograman Web. Jadinya hasilnya ketika kita open di Chrome atau website atau browser, maka hasilnya seperti ini. Nah, next
HTML itu kayak paragraf gitu loh, kayak ini itu paragraf penjelasannya gitu. Seperti web programming atau pemrograman web merupakan istilah yang erat kaitannya dengan internet dan website. Memang benar, karena pemrograman web merupakan suatu proses pembuatan website untuk keperluan internet. Nah, untuk membuat paragraf itu cukup mudah, kalian klik P saja lalu kalian tap, nah seperti ini. Terus di tengahnya kita masukin kalimatnya seperti web programming apa gitu, seperti itu. Nah di sini saya sudah membuatnya. Kita langsung tampilkan di Chrome saja, kita klik kanan lalu open in browser. Nah hasilnya seperti ini. Web programming atau pemrograman web merupakan istilah yang erat kaitannya dengan internet dan website. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, oh iya, di sini tadi di website tadi kenapa ada ini? Karena saya di sini ada kesalahan. Jadi di sini mau saya hapus dulu. Kita Ctrl Z dulu, terus kita open lagi di browser. Nah, seperti ini ya. Oke, next ke penjelasan yang elemen. Nah, si elemen tadi itu sama dengan paragraf ya, kayak menggunakan PH. Sedangkan atribut di sini yaitu dengan perintah href. Nah, di sini kita memasukkan si alamat Google yang kita tuju. Nah, untuk visit to website itu tuh terserah kita mau kita namanya apa, terserah kita mau klik di sini, visit to website dan lain-lain. Nah, sekarang kita klik kanan, terus kita open in browser. Nah, seperti ini. Kita coba ke visit to website ya. Nah, hasilnya seperti ini. Di website saya yaitu ada penjelasan mengenai pemrograman web. Sebelum itu ada biodata saya, yaitu nama, email, kelas, dan alamat. Di sini ada foto saya. Terus selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai pemrograman web. Definisi, yaitu apa itu pemrograman web, bahasa pemrograman itu apa, terus apa saja seperti HTML, CSS, PHP, dan lain-lain ya di sini. Saya taruh di sini. Nah, next selanjutnya kita ke heading. Jadi heading itu kayak ukuran seperti itu. Kalau H1 itu ukurannya paling besar, sedangkan H6 itu paling kecil. Langsung kita coba ya. Untuk tulisannya itu bebas, mau kalian namai seperti nama kalian dan lain-lain, terserah kalian. Selanjutnya kita klik kanan, kita open in browser. Nah, seperti ini. Ini kan paling besar menggunakan H1, sedangkan ini H6 paling kecil. Nah, selanjutnya kita ke style. Jadi style itu kayak editan gitu loh. Kayak di sini kan menggunakan style background color, menggunakan powder blue. Jadi nanti halamannya itu akan berwarna biru. Kita coba langsung ya. Ini untuk codingannya sama dengan basic, cuman kayak stylenya aja dirubah dari biru. Kita ke open in browser. Nah, tampilannya menjadi biru ya. Kalau di awalnya tadi kan putih begini, sedangkan kalau kita ke style jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita bahas secara keseluruhan yaitu tentang HTML dasar yang ada basic, paragraf, elemen, atribut, heading, style, dan lain-lain. Caranya cukup mudah. Kita kan sudah membuat foldernya tadi, juga sudah membuat filenya dengan nama abstraksi HTML. Nah, di sini saya menggunakan titelnya pemrograman web Layla Drusenda, terus stylenya saya menggunakan powder blue. Terus di sini komennya ya, di sini saya menggunakan penerapan H1, HR, PI, dan U. Untuk H1-nya pemrograman web, jadi dia nanti itu akan besar ya hurufnya. Terus HR itu untuk memberikan tanda garis gitu di bawahnya, bukan underline tapi nanti di halaman di paragraf bawahnya dia itu ada garis begitu. Nah, untuk H2 itu ukurannya lebih kecil dari H1, sedangkan P itu tuh untuk paragraf ya, sedangkan B untuk memberikan bold atau huruf tebal di selamat datang di kuliah. Jadi sedangkan untuk I-nya itu termasuk italic, artinya itu miring.
pemrograman webnya itu nanti mirip. Terus di sini ada paragraf kedua ya, ini kan paragraf 1, ini paragraf 2. Nama Rosida, di sini saya menggunakan underline, nanti akan ada garis bawah di nama saya. Di paragraf 3 juga begitu. Terus HR ini untuk memberikan garis paragraf. Terus kedua definisi. Di sini ada paragraf ke-4 ya, pengertian web programming atau pemrograman web. Terus di bold di web programmingnya ini. Nah, selanjutnya sini untuk lebih lengkapnya langsung saja ke website saya. Nah, di sini menggunakan atribut ya. Di href ini seperti atribut tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini bebas mau kita namain apa. Langsung kita open browser. Jadi seperti ini. Pemrograman web tadi kan H1 ya besar, terus ada H2 fungsinya yaitu di sini. Terus selamat datang di kuliah pemrograman web. Di sini menggunakan bold, di sini bold, lalu di pemrograman web di italic. Terus untuk nama ini merupakan paragraf kedua. Terus saya tambahkan underline untuk garis bawah. Selanjutnya definisi menggunakan H2. Terus web programming, ini kan pengertian tadi yang di paragraf. Web programming atau pemrograman web merupakan istilah yang erat kaitannya dengan internet dan website. Memang benar, karena pemrograman web merupakan suatu proses pembuatan website untuk keperluan internet. Untuk lebih lengkapnya, visit lain website. Nah, tadi kan membuat titelnya, yaitu titelnya apa tadi? Titelnya yaitu pemrograman web Laila Rosida. Jadi letaknya itu ada di sini guys. Nah, pemrograman web Laila Rosida. Jadi namanya akan muncul di situ. Kita langsung ke atributnya tadi ya. Atribut yang kita buat visit Laila Rosida. Nah, ini akan menuju ke website kita. Nah, pemrograman web di halaman utamanya langsung ke biodata. Nah, di sini biodata ini ada fungsi saya, nama, Laila Rosida, NIM 2016110236, kelas pendidikan informatika 4 Adaring, alamat Tanjung Menuju BC. Nah, di definisi ini ada kayak pengertian pemrograman web dan macam-macam bahasa pemrograman web. Di sini penjelasannya yaitu pemrograman web merupakan istilah yang erat kaitannya dengan internet dan website gitu. Dan seterusnya seperti bahasa pemrograman ada HTML, CSS,